عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الدين, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya alhamdulillah pada kesempatan ini di malam Jumat ini masuk di tanggal 26 Sya'ban yang insyaallah ya beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya sampai dengan hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan malam ini merupakan malam terakhir kajian kita sebelum jeda bulan Ramadan ya. Karena ketika bulan Ramadan kajian mungkin di-off-kan terlebih dahulu, mungkin digantikan dengan kegiatan tarawih dan juga ada kajian mungkin ba'da tarawihnya. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kisah sahabat yang lainnya, dan pada malam ini kita akan bahas salah seorang sahabiyah ya, sahabat wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Nah, di sini muallif menyebutkan pertama kali yaitu perkataan dari mu'arrikhun ya, para ahli sejarah, menyebutkan Ummu Habibah atharatillah wa rasulahu ala ma siwahuma, bahwasanya Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah ini merupakan kunyah dari ya Ramlah ini, yang mana beliau senantiasa apa? Atharatillah wa rasulah, senantiasa mendahulukan ya urusannya dengan Allah dan juga Rasulnya ala ma siwahuma, dibandingkan dengan yang lainnya, mendahulukan ya urusannya dengan Allah dan juga Rasulnya di atas segala-galanya. Wa karihat an ta'uda lil kufri ba kama yakrahul mar'u an yuqdhafa finnar, dan dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kafiran, sebagaimana seorang membenci ketika dimasukkan ya, ketika dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kita lanjutkan bagaimana kisah dari Ramlah bintu Abu Sufyan ini. Nah, makanat yakhturu bi bali Abi Sufyan ibn Harb anna fi wusni ahadin min Quraisyin an yakhruja ala sultanihi ya, an yakhruja ala sultanihi. Ya, tidak terpintas dalam benak dari Abu Sufyan bin Harb ya, Abu Sufyan bin Harb ini ya salah satu pemuka pemimpin di ya, suku Quraisy, dan juga ada Abu Sufyan yang lain yang merupakan sepupu Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith yang pernah kita kisahkan sebelumnya. Yang disebutkan di sini adalah ya Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb ya. Yang mana ini Abu Sufyan ini pun juga merupakan ayah dari Muawiyah ya. Jadi Ramlah dan Muawiyah ini adalah saudara ya, Allah alam apakah kandung apakah hanya seayah saja. Ala kulli hal Ramlah ini adalah saudara dari Muawiyah. Nah, jadi tidak sedikit pun terpintas dalam pikirannya Abu Sufyan bin Harb ya, ada seseorang apa? Fi wusni ahadi min Quraisyin an yakhruja ala sultanihi, ada seorang dari bangsa Quraisy yang keluar dari kekuasaannya ya, yang keluar dari ya apa? Ya bawahannya ini ya, maksudnya orang-orang suku Quraisy yang lainnya akan keluar dari genggamannya ini, maksudnya dari keluar dari agama nenek moyangnya, tidak terpintas sedikit pun.
Ya, au yukhalifahu fi amri dzibalin, atau menyelisihinya dalam urusan yang besar. Kenapa? Fa huwa sayyidu Makkah al-muta', karena dia adalah ya salah satu pemimpin kota Mekah yang ditaati. Wa za'imuha alladzi tadinu lahu bil wala. Begitupun ya salah satu penguasa yang apa? Juga diikuti, ya. Lakin nabinatahu Ramlah al-Mukanna bi Ummi Habibah qad baddadat hadza az-za'm. Akan tapi anak wanitanya, anak perempuannya yang bernama Ramlah yang mempunyai kunyah Ummu Habibah itu apa? Qad baddadat hadza az-za'm, telah merusak, ya. Baddadat abtalat ya hadza az-za'm wa mazzaqathu. Ya, intinya telah merusak kekuasaannya ini, kekuasaan ayahnya, ya. Wadzalika hina kafarat bi alihati abiha, dan itu ketika Ramlah itu ingkar atau ya berpaling dari agama dari Tuhan ayahnya. Wa amanat hiya wa zawjuha Ubaidullah ibn Jahshin billahi wahdah la syarikalah, yaitu ketika Ramlah ini bersama suaminya yaitu bernama Ubaidillah bin Jahsh, ya, yang mana keduanya telah sama-sama beriman, masuk Islam, ya, beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Ubaidillah bin Jahsh ini saudara dari Abdullah bin Jahash yang pernah kita kisahkan juga sebelumnya, Abdullah bin Jahash ini. Dan begitupun Ubaidillah ini adalah ipar dari Rasulullah SAW, ya, karena salah satu istri Rasulullah ada ya ibunda kita yang bernama Zainab binti Jahsh, ya, ada saudaranya Ubaidillah bin Jahsh dan saudaranya yang lain yang pernah kita kisahkan yaitu Abdullah bin Jahsh al-Asadi. Nah, jadi ya anak dan menantu dari Abu Sufyan ini yang malah murtad dari yang malah tidak menyembah berhala lagi, tapi beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Wa saddaqat bi risalati nabiyhi Muhammad ibn Abdullah, dan mempercayai ya akan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad hawala Abu Sufyan bi kulli ma utiya min satwatin wa ba'sin an yarudda ibnatahu wa zawjaha ila dinihi wa dini abai. Dan Abu Sufyan terus berusaha ya dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya ya untuk mengembalikan ya Ramlah, itu anak wanitanya ini sekaligus suaminya, kepada agama yang dianutnya sekaligus agama nenek moyangnya. Falam yuflih, kan tapi Abu Sufyan tak berhasil. Lianna al-iman alladhi rasakha fi qalbi Ramlah kana a'maq min an taqtali'ahu a'asir Abi Sufyan wa athbata min an yuza'zi'ahu ghadbuhu, ya, karena iman yang telah tertancap di hati Ramlah itu telah ya sudah sangat mendalam, ya, imannya sungguh sangat dalam sehingga sulit untuk dicabut meskipun menggunakan a'asir, maksudnya rihun syadidah, ya. Meskipun ingin dicabut oleh angin yang besar ya dari Abu Sufyan ini. Maksudnya meskipun ya sekuat tenaga Abu Sufyan tetap tak mau anaknya ini yaitu Ramlah keluar dari agama Islam. Wa athbata min an yuza'zi'ahu ghadbuhu. Begitupun tetap ya keimanannya itu dalam hatinya meskipun ingin digoyangkan dengan kemarahan dari Abu Sufyan ini. Ya, meskipun Abu Sufyan marah ya tetap ya iman dalam hatinya tak tergoyahkan. Nah, Raqiba Abu Sufyan alham bisababi Islami Ramlah. Nah, maka Abu Sufyan pun merasa galau ya dengan keislaman anaknya ini yaitu Ramlah. Fama kana yarifu bi ayyi wajhin yuqabilu Quraisyan. Dia enggak tahu bagaimana menghadapi ya orang-orang Quraisy. Kenapa? Ba'da an ajaza ala ikhdha' ibnatihi lima syi'atihi. Ya, setelah dia tidak sanggup untuk menundukkan anaknya
ya sesuai kehendaknya ini untuk keluar dari Islam. Dia nggak sanggup, ya bagaimana, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia katakan kepada orang-orang Quraisy, ya. Wal hailulah dunaha wa dunat tibai Muhammad, dan dia pun merasa bingung, ya bagaimana yang menghadapi orang-orang yang sepertinya maksudnya tidak beriman kepada Rasulullah, dan bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Walamma wajadat Quraisyun anna Abu Sufyan sakhitun ala Ramlah wa zawjiha ijtara'at alaihima. Ya, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya Abu Sufyan marah besar kepada anaknya yaitu Ramlah dan juga suaminya, maka mereka pun juga mulai menyakiti keduanya. Watafiqat tudayyiqu alaihim al-khinab. Ya, mereka mulai mempersulit kehidupan dari Ramlah dan juga suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahsh ini. Wa ja'alat turhiquhuma asyadal irhaq. Ya. Arhaqa yurhiqu maksudnya tut'ibuha tu'annihima. Intinya yang menyakiti dan mulai menyiksa keduanya. Hatta bata la yutiqanil hayata fi Makkah, sampai keduanya enggak sanggup lagi hidup di Makkah dengan beratnya siksaan dan ujian yang mereka hadapi. Meskipun ayah dari Ramlah ini adalah pemuka Quraisy, Abu Sufyan, ya. Walamma adzina Rasul sallallahu wasallamu alaihi lil muslimina bil hijrah ila al Habasyah, kanat Ramlah bintu Abi Sufyan wa tiflatuha as-saghirah Habibah wa zawjuha Ubaidullah ibnu Jahsh fi tali'atil muhajirin ila Allah bidinihim. Ya, ketika Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin pertama kali hijrah ke mana? Ke Habasyah. Maka Ramlah ini bersama anak perempuannya yaitu Habibah, ya, dengan sebab itulah kunyah dari Ramlah ini adalah Ummu Habibah, ya, sudah memiliki anak namanya Habibah. Dan juga suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahsh itu berada fi tali'atil muhajirin ila Allah bidinihim, termasuk golongan pertama yang berhijrah, ya. Hijrah karena Allah dengan membawa agama mereka. Al-farina ila himan najashi bi imanihim, kabur di bawah perlindungan Raja Najasyi bersama keimanan mereka. Nah, lakin Abu Sufyan bin Harb wa man ma'ahu min zu'ama'i Quraisyin azza 'alaihim an yaflita min aydihim ulaikan nafar minal muslimin. Ya kan, tapi Abu Sufyan bin Harb dan juga orang-orang yang bersamanya dari pemimpin-pemimpin di bangsa Quraisy, apa yang mereka inginkan? Nah, azza 'alaihim, merasa kesulitan untuk an yaflita min aidihim ulaika nafar minal muslimin. Kesulitan karena sebab kaum muslimin yang lepas dari genggaman mereka, yang lepas dan kabur kemana? Ke Habasyah. Ya, wa an yadzuqu ta'maraha fi biladil Habasyah. Sebabkan karena mereka yang berhijrah itu dari kaum muslimin itu merasakan lezatnya ta'maraha, mendapatkan kenyamanan di negara Habasyah tadi, di negeri Habasyah. Nah, farsalu rusulahum ila Najasyi yuharidunahu alaihim. Maka mereka mengirim utusan kepada Raja Najasyi. Yang diutus itu pada saat itu adalah Amr bin As dan juga satu lagi siapa? Abdullah bin Rabi'ah. Nah, ini kita kisahkan ketika kita baca sejarahnya kisahnya Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sangat banyak kita kisahkan ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, bagaimana sambutan dari Raja Najasyi, kemudian apa yang terjadi di sana. Nah, itu telah kita bacakan kisahnya secara detail pada kisah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi intinya mereka mengirim utusan yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, kepada Raja Najasyi. Nah, yuharidunahu alaihim. Nah, untuk apa? Untuk merayu siapa? Raja Najasyi,
Wa yatlubuna minhu an yuslimahum ilaihim, dan mereka meminta supaya apa? Raja Najasyi memulangkan atau mengembalikan kaum muslimin kepada mereka. Wa yadhuruna lahu annahum yaquluna fil masih wa ummihi Maryam qawlan yasu'uhu, dan mereka menyebutkan kepada Raja Najasyi bahwasannya ya orang-orang yang berhijrah tersebut kaum muslimin mengatakan ya dalam perkara Isa dan juga ayah ibunya yaitu Maryam ya perkataan yang keji ya. Fab'atha Najasyi ila zu'ama'il muhajirin, maka Raja Najasyi pun mengirim ya utusan kepada ya para pemimpin orang yang hijrah tadi ya, kaum muslimin yang hijrah. Wasalahum an haqiqati dinihim, dan bertanya kepada mereka tentang hakikat agama mereka. Wa amma yaqulunahu fi Isa bin Maryam wa ummih, dan apa yang mereka katakan ya pada mengenai Isa dan juga ibunya yaitu Maryam. Wa talaba ilaihim an yusmi'uhu syai'an minal Qur'an alladhi yanzilu ala qalbi nabiyihim, dan Raja Najasyi meminta kepada yang kaum muslimin yang hijrah tadi untuk apa? Membacakan kepadanya, memperdengarkan kepadanya ya sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada ya Nabi Muhammad. Falamma akhbaruhu bihaqiqatil Islam, ya setelah mereka mengabarkan tentang hakikat Islam, wa talau alaihi ba'dan min ayatil Qur'an, setelah dibacakan berapa ayat Al-Qur'an, baka hatta dhallat lihyatuhu, akhirnya Raja Najasyi pun nangis sampai basah jenggotnya ya. Wa qala lahum, dan Raja Najasyi berkata kepada mereka, inna hadzal ladzi unzila ala nabiyyikum Muhammadin walladzi jaa bihi Isa ibn Maryam yakhrujani min mishkatin wahidatin, ya sungguhnya apa-apa yang diturunkan kepada nabi kalian yaitu Nabi Muhammad, dan yang datang kepada Nabi Isa bin Maryam dan yang datang kepada Isa bin Maryam, itu keduanya berasal dari satu sumber ya. Min mishkatin wahidah, mishkah maksudnya sumber, dari sumber yang sama, dari satu sumber. Tsumma alana imanahu billahi wahdah la syarikalah, dan seketika itu ya Raja Najasyi mengumumkan keimanannya kepada Allah ya yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa tasdiqahu li nubuwwati Muhammadin, dan juga ya membenarkan ya nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama a'lana himayatahu liman hajara ila ardihi minal muslimin ala ragmi min anna batariqatahu abau an yuslimu. Begitu juga Raja Najasyi mengiklankan tentang apa? Penjagaannya atau dia akan menjamin kehidupan bagi orang-orang yang hijrah ke tanah miliknya, ya, tanah kekuasaannya dari kaum muslimin. Apa? Meskipun batariqahu, ya batarik itu apa kita artikannya seperti menteri-menterinya mungkin ya, bawahan-bawahannya itu enggan untuk masuk Islam. Ya, meskipun tadi menteri-menterinya bawahannya ini tidak mau masuk Islam, tetap Raja Najasyi mengiklankan ya keimanannya dan juga menjamin ya, kehidupan bagi ya kaum muslimin yang hijrah ke negerinya tersebut. Wadhallu ala nasraniyatim, dan mereka yaitu para menterinya ini tetap berada di atas agama sebelumnya, itu agama Nasrani. Nah, kita lanjutkan pada kisah Habibah. Hasibat Habibah ba'da dzalika annal ayyama safat laha ba'da tuli ubusin. Ya, Habibah menyangka, hasabu bermakna dhanna ya. Habibah menyangka bahwasannya ya setelah hari tersebut, setelah hari yang ba'da dzalika annal ayyama safat, setelah itu maka dia akan mendapati hari-hari yang baik ya, setelah ya mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian ya ketika di Mekah. Wa anna rihlataha syaqqah fi tariqil alam qad afdat biha ila wahatil aman. Dan setelah perjalanannya yang sulit ya, perjalanannya yang penuh dengan kesusahan di sini ya, kemudian dia dapati juga
alam yang sangat menyakitkan, ya, sampai akhirnya dia apa? Qad afdat biha ila wahdatil aman. Sampai akhirnya dia tiba di tanah yang atau di tempat yang aman. Nah, dia menyangka kehidupannya akan enak, akan nyaman, ya, ketika sudah dijamin tadi oleh Raja Najasyi. Setelah dia hadapi cobaan-cobaan ketika di Mekah. Idh lam takun ta'lam ma khabba'athu laha al-maqadir. Dan dia tidak mengetahui takdir yang tersembunyi yang akan dihadapi setelahnya. Dia sangka akan mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan yang luar biasa di Habasyah ini. Kan tapi kita lihat bagaimana kisah selanjutnya. Falaqad sya'allahu tabarakat hikmatuhu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki, ya, dengan hikmahnya yang penuh dengan keberkahan ini. Apa? An yamtahina Habibah imtihanan qasiyan. Allah ingin menguji Habibah ini dengan ujian yang sangat berat, ya. Tatishu fihi unqulu rijal dzawil ahlam wa tatadha amamahu afhamu dzawil afham. Yang tidak pernah terpikirkan oleh orang yang cerdas sekalipun, ya. Karena kalau kita lihat mungkin keadaannya seperti ini, ya, sudah dijamin keamanan oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi pun sudah masuk Islam. Nah, sudah tak akan ada lagi kesulitan-kesulitan atau ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin. Khususnya di sini kita kisahkan siapa Ummu Habibah. Akan tapi ternyata di luar itu ada ujian lain yang Allah berikan kepada Ummu Habibah. Apa itu? Ya, setelah itu apa? Setelah ujian tersebut maka Allah an yukhrijuha min dzalikal ibtila'il kabirah dhafiratan. Dan setelah itu Allah akan mengeluarkan Ummu Habibah ini, ya, setelah dihadapi ujian yang besar ini, ya, sebagai apa? Sebagai pemenang. Tatarabba'u ala qimmatin najah. Tatarabba' tajlis, ya, maksudnya yang berada atau yang menduduki, ya, tempat kesuksesan yang tinggi yang didapatkan oleh seorang wanita. Apa kesuksesannya ini? Nah, nanti kita akan bacakan. Nah, wa fi dzati lailatin awat Ummu Habibah ila madja'iha. Pada satu malam Ummu Habibah hendak pergi menuju tempat tidurnya, ya. Fara'at fi ma yarahu an-na'im anna zawjaha Ubaidillah bin Jahsy yatakhabbatu fi bahrin lujiyyin, ya, dan ketika tidur akhirnya dia bermimpi. Ummu Habibah bermimpi melihat suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahash, ya, ini yatakhabbat fi bahrin lujiyyin, mendapatkan kecelakaan, yaitu tenggelam di laut yang luji maksudnya lujaj mutalatimah, ya, tenggelam di lautan yang memiliki gelombang yang terus menerus, ya. Qasyathu zulumatun ba'duha fawqa ba'din, yang pada saat itu dalam keadaan gelap, ya, tenggelam di lautan yang penuh dengan gelombang, dengan keadaan yang gelap gulita, ya. Bahwa bi asfa'i halin, dan pada saat itu betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, ya. Keadaan siapa? Keadaan suaminya yang Ummu Habibah lihat dalam mimpinya itu. Mungkin suaminya dia lihat dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan dalam mimpinya itu. Fahabbat min naumiha madhuratan mudtaribatan. Maka ketika langsung Ummu Habibah ini bangun dari tidurnya dengan ketakutan. Walam tasha an tadhkura lahu aw li ahadin ghairihi syai'an mimma ra'at. Dan dia tidak menyebutkan kepada siapapun, ya, mimpi yang telah dia lihat pada malam tersebut. Nah, lakinna ru'yaha ma labithat an tahaqqaqat. Ya, kan tapi ternyata mimpinya betul-betul terjadi. Ya. Idlam yanqadi yawmu tilkal lailah al-mash'umah hatta kana Ubaidullah bin Jahsy qad irtadda an dinihi wa tanassar. Ya, kan tidak lama setelah mimpinya pada malam hari itu, ya, pada malam hari yang menakutkan ini, ya, al-masy'umah, ya, sampai akhirnya didapati Ubaidillah bin Jahash ini berapa hari setelah itu, ya,
akhirnya apa? Irtadda, murtad, ya, dari agama Islam dan akhirnya memeluk agama Nasrani. Ini, ya, ternyata yang ditakutkan oleh Ummu Habibah terjadi. Ya, maksud dari mimpi dari tenggelam di lautan, ya, dengan gelombang yang banyak, ada kegelapan malam, maksudnya adalah suaminya murtad dari agama Islam. 6. Tsumma kabalaha natil khamarin yu'aqiru ummal khaba'ith. Dan kemudian, ya, Ubaidillah bin Jahash ini setelah itu dia dapati sering didapati berada di mana? Hanatil khamarin. Hanat maksudnya dakakin, yaitu warung-warung, mungkinnya bahasa kita, ya, warung yang menyediakan apa? Minuman keras tersebut, khamar tersebut, ya, yu'aqiru ummal khaba'ith, dengan apa? Sering dia menengguk atau meminum, ya, ummul khaba'ith tadi, ya. Khamar itu dikatakan ummul khaba'ith karena dengan sebab itulah, ya, kerusakan-kerusakan yang lain akan terjadi. Jangan menganggap sepele orang yang apa? Minum khamar itu, atau yang mabuk, ya, bahasa atau yang sekarang ini, ya, narkoba lah, ya. Kalau sudah mabuk itu bahaya, bisa menimbulkan, ya, kerusakan-kerusakan yang lainnya. Maka dikatakan bahwasanya, ya, khamar itu atau yang sejenisnya yang memabukkan disebut dengan ummul khaba'ith, ya, sumber dari kerusakan, ya. 6. Kinayah anil khamar, ya, bahasa, ya, kiasan kepada khamar. Karena apa? Li'annaha aslu kulli syarr, ya, muasal atau sebab dari segala kerusakan, kejelekan. Fala yartawi minha wa la yashba. Dan, ya, kalau dia minum itu dia tidak ada puas-puasnya, tidak ada kenyang-kenyangnya. Ya, intinya sudah jadi pemabuk. Siapa? Ubaidillah bin Jahash ini setelah masuk, ya, agama Nasrani, telah murtad dari Islam, dia menjadi pemabuk. Wa qad khayyaraha baina amrayni ahlahuma mur. Dan kemudian Ubaidillah bin Jahash menawarkan dua pilihan kepada siapa? Kepada Ummu Habibah, kepada Ramlah, ya, yang kedua-duanya sama-sama pahit, ya, pilihannya nggak ada yang baik. Yang pertama apa? Fa imma an tutallaq. Yang pertama, ya, akan ditalak. Yang kedua, wa imma an tatanassar, atau tetap menjadi istrinya dengan syarat dia masuk agama Nasrani juga. Ya, keduanya tentu merupakan apa? Hal yang tidak baik yang dirasakan oleh Ummu Habibah. Akan tapi, ya, wajadat Ummu Habibah nafsaha faj'atan baina thalathin. Ummu Habibah mendapatkan dirinya, ya, ada pilihan yang ketiga, ya, atau dia memiliki 3 pandangan dalam menghadapi masalah ini, ya, masalah suaminya murtad dan menjadi pemabuk. Ya, tentu ini musibah, ya, ujian yang besar. Apa? Fa imma an tastajiba li zawjiha alladhi ja'ala yalihu fi da'watiha ila tanassur. Nah, yang pertama yaitu apa? Memenuhi keinginan suaminya tadi, yaitu apa? Masuk agama Nasrani. Wa bidzalika tartaddu an diniha wal iyad billah. Maka dengan itu artinya dia murtad dari agama, ya, agama Islam. Dan ini, ya, iyad billah, ya, kita berlindung diri kepada Allah dari hal ini, ya, murtad. Wa tabu'u bi khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan dia kembali kepada apa? Hinanya, ya, maksudnya ketika kembali kepada kekafiran, ya, maka dia apa? Kembali kepada kehinaan dunia, ya, dan juga di akhirat akan mendapatkan azab. Ini pilihannya yang pertama, tentu ditinggalkannya, ya. Wa huwa amrun la taf'aluhu walau musyatalah an 'azamiha bi amsyatin min hadid. Dan ini pilihan yang tidak akan dilakukannya, tidak akan dipilihnya. Apa katanya? Meskipun dagingnya itu, ya, pada tubuhnya itu disisir dari tulangnya menggunakan apa? Sisir dari besi, maksudnya, ya, disiksa, maksudnya, ya, disiksa dengan, ya, dikuliti apa, di kulit dari dagingnya ini dia apa? Menggunakan besi. Tentu tetap, ya, Ummu Habibah tidak akan keluar dari agama Islam. Wa imma, atau yang kedua,
an ta'uda ila baiti abiha fi Makkah, kembali ke rumah ayahnya di mana? Di Makkah. Wa huwa ma zala qal'atan lisyirki, dan pada saat itu rumah ayahnya ini merupakan apa? Qal'ah, yaitu ya pusat ya pertahanan atau ya pusat terjadinya apa di sana? Kesyirikan. Fata'ishu fihi maqhuratan maghlubatan ala diniha, maka pada saat itu dia prediksi akan kalau jadi pindah atau pulang ke rumah ayahnya, dia akan hidup susah di sana, penuhi dengan apa? Ya, siksaan-siksaan ketika dia tetap berada di atas agamanya. Wa imma an tabqa fi biladil habasyah, atau yang ketiga ya, yaitu apa? Dia tetap tinggal di mana? Di negeri Habasyah, wahidah, sendiri, syaridah ya. Maksudnya ya dalam keadaan ya sulit di sini ya. La ahlalaha wala watana wala mu'ina. Tidak ada keluarga, tidak tinggal di kampung halaman, dan juga tidak ada orang yang menolongnya atau yang menjaganya. Fa'atharat ma fihi ridallahi azza wa jalla ala wasiwahu, maka Ummu Habibah memilih ya yang di dalamnya terdapat ridha Allah azza wa jalla. Wa azmat 'ala al-baqa'i fil habasyah hatta ya'ti Allahu bi farajin min indi, maka akhirnya ya Ummu Habibah memutuskan untuk tetap tinggal di Habasyah ya, sampai akhirnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya talak oleh ya, keluar dengan suaminya tadi Ubaidillah bin Jahsy ya masuk agama Nasrani, telah murtad, otomatis sudah ya tertalak dia ya. Kemudian dia putuskan untuk tetap tinggal di Habasyah, enggak pulang kemana? Ke Mekah. Taib, lam yatul intidhar Ummi Habibah katsiran. Akan tapi ya Ummu Habibah tidak menunggu waktu, tidak ya membutuhkan masa untuk menunggu yang lama ya. Falamma in qadat iddatuha min zawjiha alladhi lam ya'ish ba'da tanassurihi illa qalilan hatta atahal faraju ya. Setelah iddahnya selesai ya, masa iddah ya, setelah ditalak oleh suaminya tadi karena sebab dia masuk dia murtad ya, dan setelah itu disebutkan di sini zawjiha alladzi lam ya'ish ba'da tanassurihi, setelah murtad suaminya ini tidak bertahan lama hidupnya ya, meninggal ya dalam keadaan su'ul khatimah ya dan billah ya, dan ini tidak dikategorikan sebagai sahabat ya. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, berjumpa Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, kan tapi wafat dalam keadaan murtad, ini bukan sahabat ya. Ubaidillah bin Jahsy ini tidak termasuk sahabat ya, karena meninggal dalam keadaan ya beragama Nasrani. Dan itu hanya sebentar saja ya, bukan menikmati ya hidup di atas agama Nasraninya ini. Sampai akhirnya di sini disebutkan atahal faraju, sampai akhirnya Allah berikan jalan keluar kepada Ummu Habibah. Laqad jaa'a Sa'du yurafrifu bi ajnihatihi az-zumurudiyah al-khudr fawqa baitihal mahzun ala ghairi mi'adin ya. Maka telah datang kebahagiaan ya, yang ini bahasa mu'alif ya, bahasa pengarang kitab ini seakan-akan kebahagiaan itu seperti sayap yang di dalamnya ada batu zamrud ya, sayap yang membawa batu zamrud ya. Sebutkan zumurudiyah itu adalah hajarun karimun ahdharul laun, batu yang mulia yang berwarna hijau ya, batu zamrud ini. Seakan-akan tadi sayap ya yang yang di dalamnya atau yang di sana membawa batu zamrud yang berwarna hijau ya, ada di atas rumahnya yang dalam keadaan sedang berduka, ala ghairi mi'adin, tanpa ada janji sebelumnya. Fa fi dzati dhuha mufaddad wa fi dzati dhuha mufaddad di sana
Nah, talqil muhayya turiqa 'alaiha al-bab. Sebutkan pada satu waktu duha, ya. Waktu duha yang pada saat itu cahaya matahari sudah sudah nampak jelas, ya. Tiba-tiba turiqa 'alaiha al-bab, pintu rumahnya diketuk. Pintu rumah di mana tinggal Ummu Habibah di sana ada yang ngetuk. Falamma fatahathu, fawaji'at bi Abrahah wasifatin Najashi Malikil Habasyah. Setelah dibuka oleh Ummu Habibah, ya, maka dia dapati ada seorang yang bernama Abrahah. Abrahah ini pada zaman sebelumnya yaitu orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ini Abrahah yang lain, ya. Abrahah, dan ini perempuan, ya, merupakan wasifatin Najashi, ya, pelayan khusus. Ya, wasifah maksudnya khadimatuhu al-khassah, pelayan khusus yang dimiliki oleh Raja Najasyi. Datang, ya, kepada siapa? Ummu Habibah. Fahayyatha bi'adabin wa bishrin, ya, dia mengucapkan salam dengan penuh adab, penuh hormat, dan ya penuh dengan muka yang yang berseri-seri, ya. Wasta'dzanat bidukhuli 'alaiha, dan dia pun minta izin untuk masuk dalam rumahnya. Dan waqalat, dan mengatakan, ya, wanita tadi mengatakan kepada Ummu Habibah, innal malik yuhayyika wa yaqulu laka inna Muhammadan Rasulullah qad khatabaki li nafsihi. Ya, sungguhnya Raja Najasyi di sini menyampaikan salam kepadamu, dan dia menitipkan, dan dia ingin mengatakan kepadamu, Raja ingin mengatakan kepadamu, sesungguhnya ya Muhammad Rasulullah itu telah mengkhitbahmu untuk dirinya, untuk Nabi Muhammad, ya. Nah, bagaimana ceritanya? Wa innahu ba'atsa ilaihi kitaban wa qalahu fihi bi an yaqida lahu 'alaika. Ya, ceritanya Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang isinya ya mewakilkannya untuk melakukan akad nikah dengan Anda. Fawakili anki man tasyain, maka ya pilihlah salah seorang ya dari kaum muhajirin yang hijrah ini sebagai wakil Anda untuk untuk akad juga, ya, siapapun yang Anda kehendaki. Nah, maka seketika istatarat Ummu Habibah farha, Ummu Habibah merasa sangat bahagia, ya, wa hatafat, dan mengucapkan basyarakillahu bil khair, semoga Allah pun memberikan Anda kabar gembira juga, ya. Basyarakillahu bil khair, semoga Allah memberimu kabar gembira juga. Intinya sangat bahagia, ya, Ummu Habibah ini. Wa tafiqat takhla'u ma 'alaiha minal huli, ya, dan mulai Ummu Habibah melepaskan semua perhiasannya. Fa naza'at siwaraiha, dia buka siwar, yaitu gelang, ya. Wa a'tathuma li Abrahah, ada dua gelangnya di kanan dan di kiri. Keduanya dia berikan kepada ya pelayan yang datang tadi, kepada Abrahah namanya. Thumma alhaqathuma bi khilkhaliha, ya, khilkhal. Nah, itu adalah hiasan yang digunakan di kaki, ya, juga dilepaskannya. Thumma atba'at dzalika bi qurtaiha wa khawatimiha, setelah itu dia lepaskan juga anting-antingnya dan juga cincin yang beliau pakai. Dia berikan kepada Abrahah tadi yang datang kepadanya. Walau kanat tamliku kunuzan dunya kullaha la'atatha laha fi tilkal lahdhah. Kalau sekiranya Ummu Habibah memiliki seluruh perbendaharaan dunia, ya, semuanya, maka akan dia berikan kepada siapa? Abrahah pada saat itu. Tsumma qalat laha, kemudian Ummu Habibah mengatakan kepada Abrahah, laqad wakkaltu anni Khalid bin Sa'id ibn al-As, fa huwa aqrabun nasi ilayya. Ya, aku wakilkan diriku kepada Khalid bin Sa'id bin al-As, karena dia adalah kerabatku yang paling dekat, ya, yang sama-sama hijrah. Karena ayahnya Abu Sufyan masih musyrik, ya. Sahabatnya saudaranya yang lain juga tidak ada yang ikut dengannya hijrah, ya. Nah, wa fi qasrin Najasyi Rabid
rabiyatin syajra, ya, dan di istana Raja Najasyi, ya, yang apa? Di sana rabit yang apa? Yang megah, yang tinggi, ya. Di sana terlihat apa? Rabiyatin syajra mutillatin ala rawdatin min riyadil habasyah an-nadhirah, dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, ya, dan menghadap, ya, istana tersebut ke taman yang ada di Habasyah, yang apa? Taman yang indah. Wa fi ahadi abhaihi, abha jama' min bahu wa huwa al-qa'ah al-wasiyah, itu aula. Salah satu aula yang besar ini, ya, yang apa? Dipenuhi dengan hiasan dari ukiran-ukiran yang bagus, al-mudha'ah bisuraji an-nuhasiyah al-wadda'ah, ya, yang digantungkan di sana, ya, lampu-lampu yang indah, ya, al-mafrusyah bi fakhir riyash, ya, yang lantainya menggunakan apa? Permadani yang terbuat dari bulu-bulu yang bagus, ya. Ijtama'a wujuhus sahabah al-muqimuna fil habasyah. Para sahabat semuanya berkumpul di sana, ya. Para sahabat yang hijrah semuanya kumpul di sana. Wa ala ra'sihim Ja'far bin Abi Thalib, dan pemimpin, ya, yang kaum muhajirin pada saat itu yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Wa Khalid bin Sa'id ibn al-As, dan Khalid bin Sa'id bin al-As. Wa Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi, juga Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi, dan wa ghairuhum, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, karena ini terjadi ketika dua rombongan datang. Rombongan pertama itu sebanyak 12 sampai 13 laki-laki dan 4 orang wanita. Yang kedua ini lebih banyak, 80-an yang hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ini setelah peristiwa hijrahnya yang kedua, ya. Jadi sudah banyak sahabat yang ada di sana. 6. Untuk apa? Liyashhadu aqda Ummi Habibah, untuk menyaksikan, ya, akadnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan ala Rasulillah, bersama Rasulullah. Falamma iktamala jam'u tasaddara Najasyi al-majlis wa khatabahum. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya Raja Najasyi pun juga keluar dan berkhutbah di depan mereka. Masih banyak nih. Azan dulu. Silakan azan dulu. Masih ada lebih 2 halaman lagi.
Nah, kita lanjutkan kepada khutbahnya Raja Najasyi ya. Beliau mengatakan Ahmadullah al-Quddusa al-Mu'mina al-Jabbar ya. Aku memuji Allah Al-Quddus yang maha suci, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan, Al-Jabbar yang maha perkasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu huwa alladhi basyara bihi Isa bin Maryam, dan beliaulah orang yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam akan kemunculannya di akhir zaman ya. Amma ba'd, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba minni an uzawwijahu Ummu Habibah binta Abi Sufyan. Sungguhnya Rasulullah SAW meminta ya diriku untuk apa? Menikahkannya dengan Ummu Habibah ya, binti Abi Sufyan. Fa ajabtuhu ila ma talab, maka aku pun memenuhi ya permintaannya. Wa amhartuha niyabatan anhu 400 dinarin dhahaba, dan aku berikan mahar pada Ummu Habibah sebagai wakil dari Rasulullah ya sebanyak 400 dinar emas ya, 400 dinar. Satu dinarnya itu sekitar 4,25 gram ya, ala sunnatillahi rasuli, di atas ya petunjuk Allah dan Rasulnya. Tsumma sakaba dananir baina yaday Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Kemudian Raja Najasyi pun memberikan ya maharnya tersebut berupa dinar-dinar kepada siapa? Khalid bin Sa'id bin al-As sebagai perwakilan dari siapa? Ummu Habibah. Wa huna qama Khalid. Setelah itu Khalid pun berdiri dan mengatakan, Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuh. Segala puji bagi Allah, aku senantiasa memujinya, minta pertolongan kepadanya, wa astaghfiruh, minta ampunan kepadanya, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bidinil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun ya, yang mana Allah telah mengutusnya dengan membawa agama yang penuh membawa petunjuk dan kebenaran ya, untuk menampakkan kepada agama-agama selainnya walaupun orang kafir itu membenci. Amma ba'd, faqad ajabtu talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ya memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajtuhu muwakkilati Ummi Habibah binti Abi Sufyan, dan aku telah menikahkannya ya sebagai wakil dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Barakallahu li rasulihi bi zawjatihi, maka ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada Rasulnya dan juga kepada istrinya. Wa hani'an li Ummi Habibah bima kataballahu laha minal khair. Semoga Allah berikan kebahagiaan kepada Ummu Habibah dari apa-apa yang telah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya berupa kebaikan. Ya, ini doa. Tsumma hamalal mal wa hamma an yamdi bihi ilaiha. Kemudian Khalid membawa harta berupa maharnya tersebut dan ingin
pulang, ya. Faqama ashabuhu liqiyamihi wa hammu bil insirafi aidan. Begitu para sahabat mereka bangun membantu Khalid membawa maharnya yang banyak ini, ya, dan kemudian ingin pulang. Faqala lahum Najasyi, akan tapi Raja Najasyi berkata kepada mereka, ijlisu, duduklah terlebih dahulu. Fa inna sunnatal anbiya idza tazawwaju an yut'imu ta'aman. Karena sungguhnya merupakan sunnah, ya, para nabi ketika mereka menikah, yaitu an yut'imu ta'aman, memberikan makanan, ya. Artinya ada walimah juga. Wada'a lahum bi ta'amin fa akal qaumu thumman faddu. Akhirnya adanya Raja Najasyi pun, ya, minta untuk didatangkan makanan. Akhirnya mereka pun semuanya makan, ya, thumman faddu. Kemudian setelah itu barulah mereka pulang, ya. Qalat Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah di sini, ya, mengatakan, falamma wasala al-malu ilayya arsatu ila Abrahah allati basyaratni 50 mithqalan min adh-dhahabi. Ketika, ya, harta mahar tadi itu telah sampai kepadaku, ya, maka aku pun memberikan kepada Abrahah yang tadi memberikan kabar itu, ya, memberikan kabar kepadaku sebanyak 50 mithqala, 50 mithqal, ya, dari emas yang tadi, ya, beliau dapatkan dari mahar, ya. Satu mithqal ini lebih banyak, ya. Satu mithqal itu 4,45. Nah, cari-cari satu dirham, satu dinar itu 4,25, kalau satu mithqal 4,45 gram. Ya, diberikan oleh Ummu Habibah sebanyak 50. Ya, anggaplah mungkin, ya, sebanyak 60 lah, ya, 60 dinar kurang lebih, ya. Inni kuntu a'taituka ma u'titu hina basyartani. Sungguhnya aku telah memberikan, ya, harta kepadamu, ya, ketika engkau memberikan kabar gembira kepadaku. Walam yakun indi yawma idzin malun, dan pada saat itu aku tidak punya harta apa-apa lagi. Fama huwa illa qalilun hatta ja'at Abrahah ilayya waradatiz zahab. Dan tidak lama setelah itu, ya, Abrahah kembali datang. Kata siapa? Kata Ummu Habibah. Waradatiz zahab, dan mengembalikan semua yang telah aku berikan. Wa akhrajat huqqa, dan dia keluarkan huqqa. Huqqa ini kotak, ya, yang bagus, ya. Fihi al-huli alladzi kuntu a'taituha iyyahu. Di dalamnya ada perhiasan-perhiasan yang telah aku berikan kepadanya. Faradathu ilayya aidan, dan juga dia kembalikan kepadaku, kata Ummu Habibah. Wa qalat, dan Abrahah mengatakan, innal malik qad azama alayya alla akhudha minki syai'a. Sungguhnya raja merintahkanku supaya tidak mengambil, ya, apapun dari Anda, ya. Jadi Abrahah ini pun juga penurut, ya. Jika diperintahkan oleh raja seperti itu, dia ikuti, ya. Waqad amara nisahu an yab'athna laki bi kulli ma indahunna min at-tib. Kemudian raja merintahkan, ya, istri-istrinya di sini untuk, ya, memberikan kepada Anda, ya, bikulli ma indahunna min at-tib, ya, wewangian yang mereka miliki, ya. Maksudnya raja merintahkan, ya, ratunya di sini, istri-istrinya untuk memberikan hadiah juga kepada Ummu Habibah berupa wangi-wangian, ya, parfum. Falamma kana al-ghad ja'atni biwars wa'ud wa anbar. Dan keesokan harinya Abrahah datang kembali membawa waras, ud, dan anbar. Ini yang merupakan bahan untuk wangi-wangian, ya. Tsumma qalat li, kemudian dia katakan kembali kepadaku, innali indaka hajah, sungguhnya aku punya keinginan, ya, dari dirimu. Maksudnya, ya, aku menginginkan sesuatu dari dirimu, ya, kata Abrahah. Faqultu, maka Ummu Habibah mengatakan, wa ma hiya, apa itu? Faqalat, maka Abrahah mengatakan, laqad aslamtu, aku telah masuk Islam. Wattaba'tu dina Muhammadin, ya, aku ikuti agama Muhammad. Faqra'i ala nabi minni salam, maka sampaikanlah salamku kepada Nabi. Wa'lamihi anni amantu billahi wa rasulih wa la tansai dzalik, dan kabarkanlah kepada beliau sungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan lupa itu, maksudnya jangan lupa sampaikan kepada Rasulullah. Karena pada saat itu, ya, Ummu Habibah telah siap-siap, ya, untuk diantarkan, ya, menemui Rasulullah di mana? Yang sudah hijrah ke Madinah.
Ya, karena para sahabat tinggal di Habasyah ini bukan setahun 2 tahun, sebutkan bahkan sampai 10 tahun. Ya, ketika ya Rasulullah masih berdakwah di Mekah selama kurang lebih baru 2 atau 3 tahun. Ya. Kemudian barulah mereka hijrah ke Habasyah. Sampai Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Sudah berapa tahun itu? Di atas 10 tahun ya intinya. 6. Tsumma jahazatni. Kemudian setelah itu Abraha pun membantuku mempersiapkan perbekalan untuk ya safar ke Madinah. Tsumma inni humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku diantarkan oleh ya rombongan yang diperintahkan oleh Raja Najasyi membawaku ke ya hadapan Rasulullah, yaitu di mana? Di Madinah. Falamma laqituhu, ketika aku berjumpa dengan Rasulullah, akhbartuhu bima kana min amril khitbah. Ya, aku kabarkan kepadanya tentang bagaimana peristiwa ketika ya pernikahannya di mana di aula besar milik Raja Najasyi, ya seperti itulah ya. Kama fa'atuhu ma Abraha, dan apa yang ya aku lakukan kepada siapa? Abraha, yaitu pembantu khusus dari siapa? Raja tadi. Wa qara'tuhu minha salam, dan aku sampaikan kepada Rasulullah salam dari Abraha ini. Fasurra bi khabariha, maka Rasulullah pun merasa senang dengan apa yang dikabarkan oleh Ummu Habibah. Wa qala, dan beliau pun mengatakan wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jawaban kepada orang yang mengirimkan salam ya. Wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh, disesuaikan dengan dhamirnya. Nah, inilah kisah dari Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb ya, atau yang dikenal dengan Ummu Habibah, yang akhirnya ya menjadi ibunda kita karena termasuk dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui fase atau pernikahan yang diwakilkan ya. Rasulullah mewakilkan kepada Raja Raja Najasyi, dan dia pun mewakilkan kepada kerabatnya yang bernama Khalid bin Al-As ya. Nah, inilah kisah dari Ramlah binti Jahash, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya ya, setelah dihadapi cobaan ya yang sangat berat karena suaminya tadi murtad, dia tetap sabar ya, maka dengan ya kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan dengan pengganti yang terbaik, yaitu menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah kita ketika menghadapi cobaan, jangan putus asa. Bisa jadi ya keesokan harinya akan mendapatkan hal lain yang di luar dugaan. Juga ketika dalam masa senang, jangan merasa kesenangan kita tidak ada habisnya, jangan. Bisa jadi keesokan harinya akan hilang semua kesenangan itu. Inilah ibrah ya, salah satu ibrah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari ya kisah Ummu Habibah ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.